jiwaku merindukanmu. Namanya ibu. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus, jiwaku merindukanmu, merindukanmu. Kita bangkit berdiri. Ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Jiwaku merindukan, jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku
saja tubuh kita ada di rumah Tuhan, tapi hati kita, ya, seluruh keberadaan kita ada di rumah Tuhan, menghampiri hadirat Tuhan dan menemukan kuasanya itu. Sehingga kita tidak sia-sia ada di hari yang kedua. Satu kebutuhan kita yaitu akan Roh Kudus. Bapa dan Putra ada di sorga, dan dia katakan, aku kirimkan penolong yang lain. Dikatakan dia akan tinggal di setiap orang. Pastikan saudara punya itu. So, hanya dengan roh itu kita bisa kuat, sebab dia adalah roh penolong untuk setiap masalah. Dia siap akan menolong kita. Kita angkat hanya refnya, nanti di awal akan dibuka dengan doa oleh Ibu Deborah Sanusi. Buat segala kemurahan-Mu bagi kami Bapa, sehingga malam hari ini kami boleh ada di rumah Tuhan. Malam yang kedua Bapa, doa 10 malam, Tuhan curahkan Roh-Mu bagi setiap kami yang datang malam hari ini. Kalau Tuhan sudah naik ke sorga dan Roh-Mu turun atas kami semua Bapa, untuk menyertai hidup kami supaya kami tidak takut menjalani hidup ini. Karena ketika kami ada bersama-sama dengan Tuhan, maka kami tidak perlu takut untuk menghadapi dunia ini. Sebab roh yang ada di dalam diri kami, yang Tuhan sudah berikan, lebih besar dari apapun yang ada di dalam dunia ini. Untuk itu Tuhan, mari Engkau berikan kami kesungguhan hati untuk memuji menyembah-Mu, untuk menerima Roh-Mu itu Bapa, sehingga Roh-Mu itu benar-benar tinggal di dalam setiap hati kami yang ada pada malam hari ini. Sebab kami tahu Tuhan, kami tidak mampu berjalan sendiri tanpa Roh-Mu itu Tuhan. Kami tidak mampu Tuhan Yesus untuk mengandalkan pikiran dan kekuatan kami, tetapi kami boleh mampu ketika Roh-Mu ada di dalam hidup kami. Kami mampu menjalani hidup ini. Kami mampu walaupun ada banyak tantangan, ada banyak masalah, tapi Roh-Mu itu yang memampukan kami. Untuk itu beri kami senantiasa hati yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, sungguh-sungguh mau datang benar-benar di hadirat Tuhan. Kami tidak mau melihat kiri kanan, tapi kami mau sungguh-sungguh senantiasa menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dan malam hari ini kami rindu perjumpaan kami pribadi dengan Engkau ya Tuhan, sehingga hidup kami boleh diubahkan lewat doa 10 malam Tuhan. Hidup kami semakin berubah, hidup kami semakin kuat, hidup kami semakin dimenangkan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang memimpin kami di dalam puji-pujian. Urapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah roh puji-pujian senantiasa turun atas hamba-Mu. Demikian juga untuk kami semua umat-Mu, sehingga kami boleh bersorak-sorai meninggikan, memuliakan Engkau ya Bapa. Terlebih di dalam pemberitaan firman Tuhan, sebab kami tahu firman-Mu yang menjadi terang di dalam hidup kami, firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami. Tanpa firman Tuhan, hidup kami ini Tuhan sia-sia Bapa. Untuk itu Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami undang kuasa Roh-Mu memenuhi tempat ini, memenuhi ruangan hati kami, sehingga hati kami benar-benar hanya tertuju kepada Tuhan saja. Kami mau mulai ibadah ini Bapa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik saudara, kita fokus untuk ibadah ini. Kemarin kita dengar firman Tuhan. Pertanyaan dari Rasul Paulus, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu percaya? Kenapa ditanya? Udah tahu orang percaya. Ternyata menerima Roh Kudus itu adalah sesuatu yang pribadi, per orang. Keselamatan itu adalah keselamatan pribadi. Mama, bapak boleh selamat, anak belum tentu.
Itu sebabnya seisi rumah secara pribadi mesti datang kepada Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Kita butuh Bapa di sorga, kita butuh Tuhan Yesus dengan pencurahan darahnya, tapi kita juga butuh Roh Kudus secara pribadi memenuhi kita. Itu sebabnya kita perlu datang meminta kuasa Roh Kudus itu. Dikatakan kuasa, dengan kuasa itu kita bisa mengalahkan kuasa iblis. Sebab kuasa Roh Kudus itu lebih besar daripada segala kuasa dunia. Ku datang ke hadiratmu membawa pujian. Bawa pujian di hadirat Allah. Rasakan hadirat Allah dulu. Datang ke hadiratmu membawa pujian.
Firman Allah tidak sekedar enak didengar, tapi harus diyakini dan dijalankan. Dan saat kita percaya dengan firman itu, akan bertumbuh iman kita. Saat bertumbuh iman kita, kita mendapatkan kuasa daripada iman yang bertumbuh itu. Sekali lagi kita akan pujian ini, benar-benar kita nanti menikmati firman Tuhan. Kau Bapa yang mengasihi. Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memberikan hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana indah bagi Kau ada di setiap jalanku. Hatiku Bapa Surgawi, kami datang merendahkan diri di hadirat Tuhan. Kami banyak permohonan di hadapan Tuhan, tapi seringkali kami tidak tahu meminta Bapa. Kami perlu Roh Kudus untuk menolong kami meminta dengan bahasa roh yang Tuhan berikan. Sebelum kami masuk dalam doa kami perlu firman Tuhan yang menguatkan iman kami. Urapi kami semua Tuhan, beri pengertian yang jelas akan firman Allah, sehingga kami mendapatkan berkat di malam yang kedua ini Tuhan. Berfirmanlah Bapa, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Salam. Masih semangat? Baru hari kedua ya. Teman-teman kita yang puasa, mereka selalu hitung-hitung, aduh masih lama. Kita cuma 10 hari dan ada makan minum. Kalau yang seperti ini aja kita tidak semangat, bagaimana kalau kita memang puasa semua, tidak makan, tidak minum, yang ada doa. Baik, pastikan firman Allah saudara nikmati, saudara percaya, dan itu akan mengubah hidup saudara. Injil Yohanes, kitab Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai ayat yang ke-39. Dua ayat. Saya bacakan ayat ini, saudara perhatikan. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku,
Seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Roh itu belum datang sebab Yesus belum dimuliakan. Pada hari Minggu kita mendengar firman Tuhan, yaitu tentang kenaikan Tuhan Yesus. Ada peristiwa yang terjadi di sana, karya Tuhan. Yang pertama adalah Yesus dimuliakan. Dia melapor kepada Bapa di sorga, sudah selesai tugasku. Karya penyelamatan, aku sudah mati di kayu salib. Dan waktu di kayu salib, dia katakan sudah selesai. Kemudian dia melayani lagi 40 hari, meyakinkan orang menampakkan diri bahwa benar-benar dia bangkit. Dia tunjukkan bekas-bekas mukanya, aku bangkit. Dia perkenalkan kepada 500 orang. Walaupun nanti yang menanti janji Bapa cuma 120 orang yang tekun berdoa. Yang mirip dengan kita, hari pertama agak banyak, hari kedua sampai hari ke-10 tidak tahu. Ya, waktu Tuhan Yesus kasih mujizat 5.000 orang, sekian ribu boleh dapat mujizat, dapat makan, dapat ini, dapat itu. Tapi ketika dibilang berdoa cuma 120. Betapa orang tidak menghargai kuasa itu. Jadi belum dimuliakan karena belum naik ke surga. Jadi waktu Yesus bercerita tentang hal ini, dia pergi merayakan hari perayaan orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun di Yerusalem. Ketika kita baca pasal 7, diceritakan saudara-saudaranya bilang sama Tuhan Yesus, Yesus, kau kalau mau menunjukkan kehebatan mujizat-mujizatmu, sebab dia baru menerimakan 5.000 orang, banyak peristiwa kesembuhan yang Tuhan Yesus lakukan. Saudara-saudaranya bilang secara daging, kau mau tunjukkan dirimu hebat, tunjukkan keluar ke ibu kota, ke Yerusalem. Sekarang kan lagi pesta, ramai orang datang ziarah, sembahyang. Waktuku belum tiba. Itu jawabannya. Jadi setiap gerak laku Yesus itu, kapan diselingkan, kapan ditangkap, itu sudah ada jadwalnya. Itu sebabnya sebelum dia waktunya ditangkap, nggak ada orang bisa menangkap. Jadi saudara-saudaranya dikatakan demikian, saudara-saudaraku kalian duluan pergi, waktuku belum, jadi time-nya ada. Kemudian pergilah saudara saya di pesta itu. Tapi tidak lama kemudian dia menyusul, karena sudah waktunya rupanya. Jadi sudah diatur oleh Tuhan kapan mesti saudaranya belum pergi. Nah, itu pesta Pondok Daun itu beberapa hari. Jadi beberapa hari mereka situ makan, ada pondok-pondok. Nah, di puncak, di hari terakhir, Tuhan Yesus masuk ke bait Allah. Dia berbicara dengan berani. Banyak orang mau menangkap Tuhan Yesus sebelumnya. Karena apa? Pengajarannya selalu mengatakan, kerajaanku bukan dari dunia ini. Seandainya kalian mengenal yang mengutus aku, ya, kalian tidak akan berusaha mencari aku, membunuh aku. Aku berasal dari Bapa. Kalian tidak mengenal. Kalau kalian mengenal Musa betul-betul, pasti kalian mengasihi aku. Banyak kalimat Tuhan Yesus yang membuat mereka tidak mengerti, sehingga banyak orang yang mau membunuh dia. Dalam upacara Pondok Daun ada satu tradisi agama Yahudi, yaitu menyiram mezbah dengan air. Beberapa tradisi Yahudi ada acara pembasuhan air, ada acara minum air bersama, minum bersama, tanda mereka hidup. Tapi orang melakukan minum air itu untuk jasmani, tiba-tiba Tuhan Yesus tampil ke depan di puncak perayaan itu. Itu yang kita baca dengan judulnya perikop yang singkat ini, dua ayat air.
sumber hidup, air sumber hidup. Orang Yahudi memakai air itu untuk kehidupan sehari-hari. Ada acaranya, acara pembasuhan dan lain sebagainya. Tapi dia berkata, air yang lain. Sehingga dia berkata, pada hari yang terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Saudara, haus itu penting. Lebih 70% tubuh kita ini terdiri dari air. Dunia ini boleh hidup makhluknya mesti ada air. Para peneliti meneliti Mars, kalau di situ ada air, berarti kita bisa hijrah ke Mars. Sebab ada kehidupan kalau ada air. Industri boleh jalan karena ada air. Transportasi boleh jalan, semua memerlukan air. Rumah sakit memerlukan air, dapur memerlukan air, tubuh memerlukan air, semua makhluk hidup, pohon-pohon, binatang, semua memerlukan air untuk bisa hidup. Dan kalau kita mau minum, perlu ada rasa haus. Kalau kita haus, saudara, berusaha mencari apa yang bisa diminum. Tapi kalau kita tidak haus, benar-benar kenyang, biar banyak air, biar banyak minuman yang enak-enak, yang segar-segar, campurin, nggak ada yang mau nyentuh air itu untuk diminum. Demikian juga ketika kita kenyang, walau makanan yang terenak menurut saudara ada di hadapan saudara, biar dibujuk-bujuk saudara nggak akan makan kalau saudara kenyang, tidak lapar. Jadi saudara, malam hari ini pastikan saudara ada rasa haus akan Tuhan, haus akan Roh Kudus. Itu sebabnya kita cari. Jadi Allah mencari orang yang haus. Kalau udah nggak haus, nggak usah datang sama Tuhan. Haus dalam arti di sini adalah haus secara rohani. Haus akan air hidup, yaitu yang akan diberikan, karena dikatakan belum datang. Pengertiannya air ini, haus ini adalah haus akan Roh Kudus yang memberikan kehidupan. Roh yang menghidupkan, daging ini mati. Ketika manusia diciptakan dari tanah itu hanya daging, untuk bisa hidup Tuhan harus menghembuskan rohnya, nafas hidup, sehingga makhluk itu hidup. Jadi mari kita punya rasa haus akan Tuhan. Dikatakan dalam ayat ini, barang siapa percaya kepadaku, ini iman. Seperti yang dikatakan oleh kitab sucinya kita, dari dalam hatinya, dari dalam hati saudara, dari dalam hati saya. Barang siapa percaya kepada Tuhan, seperti yang akan kitab suci, yaitu Tuhan Yesus, dikatakan dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Mengalir. Orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, seperti yang dikatakan kitab suci kita, dari dalam hati akan mengalir aliran air hidup. Akan, belum. Kapan itu? Pertama kita harus percaya. Kita juga harus ada haus akan yang akan diberikan itu. Yang dimasukkannya ialah roh. Jadi air tadi menggambarkan roh. Bagi yang percaya, bagi yang haus, akan diberikan air itu ke hatinya, ke hati saudara, yaitu Roh Kudus. Jadi yang dimasukkan air tadi, yang kita haus adalah roh itu. Yang dimasukkannya dikatakan adalah roh, huruf besar dalam cetakan ini. Sebab roh itu belum datang. Udah percaya, tapi belum. Banyak orang Kristen di mana-mana, ya, udah percaya, tapi belum ada roh di hatinya, belum mengalir. Sebab dikatakan Yesus belum dimuliakan, belum naik ke surga, belum turun Roh Kudus. Jadi saudara, percaya saja belum tentu punya Roh Kudus. Memang dia bisa percaya karena dibimbing Roh Kudus, menyentuh dia, menggerakkan hatinya. Tapi Allah mau ada di hati kita.
Dan dikatakan kalau dia ada, maka dari dalam hati kita akan mengalir aliran air hidup. Hati ini punya banyak sumber mata air. Setelah manusia berdosa, dari hati manusia timbul segala kejahatan. Percabulan, pembunuhan, mencuri, bohong, macam-macam. Segalanya yang jahat muncul dari hati orang. Tapi kalau Roh Kudus ada, kita kalahkan semua keinginan daging. Yang muncul adalah aliran-aliran air hidup. Artinya kita menghidupkan orang, memberkati orang, menolong orang, menyembuhkan orang, membangkitkan iman orang. Air hidup, bukan sumpah serapah lagi, bukan lagi kejahatan. Karena telah datang Roh itu menolong kita untuk berbuat baik. Kita mampu mengalahkan segala yang lain kalau sudah diberikan kepada kita Roh itu. Saudara kenal dengan yang disebut dengan air. Sifat air adalah dia selalu mencari tempat yang terendah. Tidak ada itu air itu berusaha memanjat kecuali ada penyedotnya. Ada hal-hal yang bisa menyerap dia untuk naik. Tapi secara umum air pasti dia mencari tempat yang terendah. Nomor satu, saudara, untuk mendapatkan air hidup itu, yaitu Roh Kudus itu, kita perlu ada rasa haus. Kalau orang mendaki ke gunung, pasti bawa persediaan air. Di gunung tidak ada air, di puncak tidak ada. Yang ada di lembah. Tapi orang yang ingin mendaki ke gunung harus membawa air. Dan kalau dia kehabisan air, kemana dia mencari air? Harus mencari tempat yang rendah. Cari di mana ada jurang di gunung itu. Dia mesti turun. Ketika dia turun, dia menghadapi banyak tantangan. Ada batu-batu, mungkin ada ular, ada binatang yang membahayakan, ada rintangan. Tapi karena dia ada haus demi hidup, dia kalahkan semua itu. Hewan-hewan, batu-batu, semak-semak yang gatal-gatal, dia lewati. Walaupun tergores badannya kena duri-duri, tapi dia ingin hidup. Haus. Dia turun ke tempat yang rendah mengambil air. Dan karena dia haus, dia minum sepuas-puasnya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan perlu ada rasa haus. Kalau ada anak kita gak ada lagi rasa haus dia akan sakit. Semua manusia mesti ada rasa haus. Dari ujung rambut sampai telapak kaki kita ini butuh air. Jadi mesti teratur kita minum. Jangan dehidrasi untuk hidup. Demikian juga Roh Kudus itu harus ada dalam diri kita. Kalau dikatakan dari dalam dirinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Apa artinya? Dari dalam dirinya itu kalau bisa mengalir, ada mata air. Ada mata air. Bagaimana bisa terus mengalir kalau tidak ada mata airnya? Ada sumbernya. Satu kali Tuhan Yesus secara jasmani dia merasa haus. Sementara murid-murid pergi disuruh membeli makan, dia pergi mencari air. Dan dia ketemu satu sumur Yakub untuk mencari air di situ. Siang bolong, dia ketemu seorang perempuan Samaria. Sengaja siang karena dia wanita pelacur, punya suami yang gak jelas, entah yang keberapa, biar gak dilihat orang, gak diejek. Siang hari panas teriknya, dia mengambil air. Rupanya Tuhan Yesus mau selamatkan perempuan jahat itu. Dia ngomong sama perempuan itu, tolong ambilkan ya aku air, pakai timbamu itu. Langsung itu terkejut, kau orang Yahudi, aku orang Samaria, orang berdosa, gak bagus kita ngomong, gak enak, gak. Dia mau lari, tolong ambilkan. Akhirnya Tuhan Yesus bilang gini, kalau kau tahu
dengan siapa engkau berbicara. Pasti engkau meminta kepadaku air hidup. Kalau aku tadi meminta air sumur itu untuk daging ini, tapi yang ada padaku bukan air itu, tapi air kehidupan. Kalau engkau minta, maka dari dalam dirimu pun akan mengalir aliran air hidup. Ya, kita baca ayat itu, Injil Yohanes pasal 4. Kita mundur sejenak. Yohanes pasal 4 ayat 10 dulu saya bacakan. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata-kata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya," artinya kepadaku, kepada Tuhan Yesus, "dan ia," yaitu Yesus, "telah memberikan kepadamu air hidup." Kita lompat ke ayat yang ke-14. "Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya," yang akan diberikan oleh Tuhan Yesus, "ia tidak akan haus untuk selama-lamanya." Sebab ini air rohani, selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya. Itu Roh Kudus itu, menjadi mata air. Tentu saja kalau namanya ada mata airnya terus mengalir, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Itulah yang mau diberikan Tuhan sama kita. Hanya memancing tonis tentang air tadi. Sebab orang Yahudi juga tentang air untuk jasmani saja. Tapi Tuhan Yesus mau mengatakan memberi air hidup, yaitu Roh Kudus, yang tidak akan haus lagi kita, akan membawa kita sampai kepada hidup yang kekal ke surga. Orang yang punya Roh Kudus akan dibawa sampai kepada hidup yang kekal. Air yang kita minum bergalon-galon untuk tubuh kita yang tidak membawa kepada hidup yang kekal. Dan air dari Tuhan itu. Mari kita merendahkan hati kita, sebab air itu hanya masuk di tempat yang rendah tadi. Merasa gak butuh, merasa ini, merasa itu, tidak akan dapat air itu, yaitu Roh Kudus itu. Hati yang lembut, hati yang haus. Saudara tahu kalau orang lagi haus pasti ngamuk ya, mana air, haus. Ya seperti itu, pasti ada semangat. Mana air, aduh haus sekali, haus. Itu menggambarkan doa semangat. Amin. Namanya haus. Ya, haus. Jadi nggak ada lagi doanya itu yang melempem. Karena hidup itu siapa yang minum dia mendapat. Bapak gembala yang minum, Bapak gembala yang puas. Jadi semua mencari mata air itu masing-masing. Ya, hamba Tuhan hanya mengingatkan, haus, cari, minta. Dan kita maukan. Jadi kalau mau hidup sampai kepada hidup yang kekal, miliki roh itu. Ya, dia terus memancar dari dalam diri kita. Dialah yang menolong kita. Ya, air kehidupan kita mengalir keluar dari diri kita. Jadi kalau kita penuh Roh Kudus, kita menjadi berkat. Karena mengalir dari dalam hatinya, mengalir hati yang bersih melayani, hati yang bersih berkorban. Ya, mendoakan orang, memberkati, kan mengalir aliran air itu. Ciri-ciri orang yang penuh Roh Kudus, dia lebih baik, suka memberkati, karena apa? Aliran air hidup yang keluar. Dia bisa memaafkan. Kehidupan bukan kematian yang dikeluarkannya. Terus memancar, nggak henti-henti, karena mata airnya ada. Henti-hentinya, kita menjadi berkat sampai kepada hidup yang kekal. Kita menjadi berkat. Saudara mau menjadi berkat? Memberi kehidupan. Orang merasa diberkati, dekat dengan saudara, selalu menyejukkan. Ada mengalir aliran air hidup. Air itu hanya turun di hati yang lembut, di hati yang rendah. Ya.
Yang dapat air hanya prioritasnya diberikan air sama yang haus saja. Miliki kehausan itu. Pemuda remaja untuk bisa menjalani hidup yang masih banyak yang harus dilewati, tantangannya masih banyak, perlu roh itu menolong saudara. Perlu lebih banyak tantangan, lebih banyak air yang dibutuhkan, lebih banyak tantangan, lebih banyak air dibutuhkan, lebih banyak air yang keluar dari kita, lebih banyak yang diberkati. Terus minta terus berbual-bual. Makin banyak kita dapatkan air itu, makin banyak mengalir, makin banyak memberkati. Pakai malam kedua ini sungguh-sungguh. Pemuda remaja semua kita waktu. Enggak sekedar kita percaya kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus sudah berkata, kalau Yesus nyata di dunia ini melayani, menyembuhkan orang. Ketika dia pergi, semua orang merasa kehilangan. Tapi Tuhan dikatakan, aku tidak meninggalkan kamu yatim piatu. Aku kirimkan satu pribadi, penolong yang lain. Artinya dia bisa menolong pribadi bagi yang memilikinya. Penolong yang lain miliki dia. Izinkan di dalam hati ada, dan dari Roh Kudus itu, ya, semakin banyak kuasa itu. Saudara, arus, power, makin banyak arusnya, tenaganya makin. Ya, kalau rumah saudara cuma 6 ampere, ya paling bisa kerjakan apa? Tambah 10 ampere, powernya kan itu power kan? Boleh lebih banyak lagi, tambah lagi, bisa bikin pabrik, tambah lagi, kan begitu. Lebih banyak kuasa itu. Mengalir juga arus lebih tinggi, lebih banyak kuasanya. Jadi terus minta kuasa itu. Aku mau dipenuhi. Penuh, jangan dikit aja, penuh. Beri waktu sama saudara untuk berlutut. Hauslah akan Roh Kudus. Mari kita berlutut. Bagaikan tanah kering, kita butuh air untuk boleh tumbuh tanaman di tanah yang kering. Dia perlu disirami air. Hati yang gersam perlu disirami air Roh Kudus itu.
Pastikan saudara memiliki air kehidupan yang membuat imanmu hidup, yang menghidupkan kerohanianmu sehingga kuat. Pastikan dipenuhi hatimu. Sehingga dari hati yang keluar adalah aliran-aliran air hidup. Bukan aliran-aliran kematian. Bukan aliran-aliran yang membawa masalah. Tetapi aliran yang menghidupkan. Kehidupan masa depanmu ditentukan oleh sumber kehidupan itu. Yesus pegang bersujud, merendahkan diri, berdoa secara pribadi sebelum masuk dalam doa syafaat. Pakai kesempatan ini, semua permohonanmu sebut di rumah Tuhan ini. Jika ada seseorang saudara ingin doakan, sebut namanya di dalam hatimu. Masa depan pemuda remaja, sebutkan apa rencanamu. Kita datang untuk mendapatkan kehidupan, untuk mendapatkan jawaban doa. Bawa semua di kaki Tuhan. Segala bebanmu letakkan di kaki Tuhan. Hari ini Tuhan menunggumu. Menunggu setiap bebanmu diletakkan di kakinya. Pergumulanmu serahkan.
Sebutkan semua masalahmu, ketakutanmu, keraguanmu, kekhawatiranmu. Sebutkan pergumulanmu, pergumulan setiap keluarga. Sebut nama-nama mereka kepada Tuhan. Mohon belas kasihan Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada mustahil, Dia bisa menghidupkan. Ada saudaramu yang imannya mati, Tuhan menghidupkan. Tuhan bisa menghidupkan. Tuhan bisa menyembuhkan. Sebut nama mereka. Ada kalanya Tuhan menunggu doa sebelum Dia menjawab. Dia menunggu doa.
bersyukur Bapak di malam hari yang indah ini Tuhan. Kami boleh ada Bapak itu semua karena kasih dan kemurahan Bapak. Di hari yang kedua ini Tuhan, di 2:10 malam kami boleh ada sungguh luar biasa Tuhan. Semua karena pertolongan-Mu bagi kami Bapak di surga. Terima kasih Yesus, terima kasih di dalam surga kami sudah memuji dan menyembah Kau Tuhan Yesus. Biarlah pujian penyembahan kami Tuhan boleh menyenangkan hati Bapak di surga. Sebab hanya ini Tuhan yang bisa Kamu berbuat Bapak di surga. Bapak yang baik, Kamu bersyukur Bapak saat malam hari ini. Kamu percaya Tuhan kuasa Roh Kudus sudah ada di hati kami masing-masing. Kuasa Roh Kudus sudah tercurah bagi kami saat malam hari yang ini Tuhan. Kamu percaya Tuhan Engkau sungguh-sungguh mengasihi kami Bapak di surga. Bapak yang baik, Kamu berdoa Tuhan buat para kami yang sudah berlelah dalam membantu kami masuk dalam hadirat Tuhan. Kamu berkati hamba-Mu yang lebih harap lebih luar biasa lagi Bapak di surga. Sehingga boleh mengembalakan kami sedang jemaat-Mu di tempat ini dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terlebih kami sudah oleh diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Sebab ini Tuhan yang boleh menguatkan kami Bapak di surga. Tuhan biarlah Tuhan firman yang ditaburkan oleh hamba-Mu boleh bertumbuh di hati kami yang paling dalam. Biarlah kami Tuhan seperti firman-Mu boleh merendahkan hati kami Bapak di surga. Seperti air yang selalu ada di tempat yang rendah. Begitu juga dengan kami boleh senantiasa merendahkan hati kami dimanapun Kamu berada. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak dalam surga. Kamu berdoa buat gereja kami ini Tuhan. Kamu berdoa buat semua kaum Bapak di tempat ini. Buat kaum ibu, buat pemuda remaja, buat sekolah minggu. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kau senantiasa memberkati, memberikan kesehatan bagi kami Bapak. Kau senantiasa menolong dalam setiap kehidupan kami. Dalam setiap pergumulan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang turut campur tangan. Tuhan yang mencari jawaban dalam setiap kehidupan kami Bapakku. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak dalam surga. Kami mengingat juga Tuhan buat masih banyak Tuhan jemaat di tempat ini yang belum bisa hadir untuk 2:10 malam Tuhan. Kamu percaya di hari yang akan datang Tuhan boleh bukakan hati mereka. Tuhan bukakan pintu mereka, hati mereka Bapak, sehingga boleh bergabung Tuhan di hari-hari yang akan datang. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak dalam surga. Kamu berdoa buat pembangunan gereja kami juga Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang sukar Bapak di surga. Kamu percaya gereja kami boleh megah, boleh lebih indah lagi Tuhan. Satukan hati pikiran kami jemaat DPD Eklesia, begitu juga dengan para pengurus pembangunan kami. Kami percaya kami boleh bersatu hati Tuhan untuk memajukan pelayanan di tempat ini. Boleh memajukan setiap pergumulan dalam gereja kami, sehingga Tuhan gereja kami ini lebih heran, lebih luar biasa lagi Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya Tuhan masih banyak Tuhan jiwa-jiwa yang belum Tuhan membukakan hatinya untuk senantiasa datang dalam setiap ibadah-ibadah. Kami percaya jiwa-jiwa yang lama juga Tuhan Kamu membukakan hati mereka. Kami percaya terlebih jiwa yang baru Tuhan akan kirimkan buat gereja kami ini Bapak, sehingga kami boleh Tuhan lebih banyak, lebih luar biasa lagi dalam melayani Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih Yesus. Kamu percaya hari saat malam hari yang indah ini kami sudah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Kami sudah memperoleh kuasa Roh Kudus, sehingga kami tidak sia-sia Tuhan datang di dalam 2:10 malam ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak dalam surga. Ini menjadi doa pengakuan kami saat malam hari yang indah ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik. Pasti banyak Tuhan dosa-dosa yang kami berbuat, yang kami sengaja maupun tidak sengaja. Kamu percaya Tuhan Engkau Tuhan menghapuskan dosa-dosa kami Tuhan, sehingga kami layak Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, sehingga kami layak Tuhan untuk datang di 2:10 malam yang indah ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Dan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ambil posisi kembali dulu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Allah. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Baik, Bapak Gembala mengucapkan terima kasih bagi kita semua boleh hadir, Bapak Ibu pemuda remaja, kita boleh lagi datang besok. Pemain musik tolong untuk tidak
Kalau belum tahu dari siapa? Keluarga Bapak Jody, Riri, Bapak Kevin. Ada 3 keluarga ya. Kita berdoa bagi mereka, keluarga Bapak Riri Simanungsong, keluarga Bapak Kevin Siraban, keluarga Bapak Jody Sondi. Mereka yang menjauh kita, biarlah Tuhan memberkati mereka. Kita bangkit berdiri, kami berdoa untuk memberkati ini dan menutup ibadah kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Tuhan alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan sepanjang kami bersyukur bagimu Bapa buat kebaikan Tuhan. Tuhan yang menggerakkan hati kami datang untuk mentaati firman Tuhan. Berdoa, kami butuh Tuhan. Tanpa Tuhan kami lemah, kering, dan mati. Tapi dengan roh-Mu itu Tuhan, kami boleh kuat memenangkan segala kuasa roh jahat. Kami boleh hidup sampai kepada hidup yang kekal. Tuhan, kami bersyukur bagi jemaat yang boleh datang, Bapak, Ibu, pemuda, remaja, anak-anak. Itu berkat Tuhan. Kehadiran mereka tidak sia-sia. Tuhan memberkati tubuh, jiwa, roh mereka. Segala aktivitas mereka Tuhan berkati. Dan semua menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus, kami berkati oleh 3 keluarga jemaat. Tuhan yang memberkati keluarga Bapak Jody Sihomi. Tuhan menjadi jawaban buat pergumulan doa mereka. Tuhan berkati keluarga Bapak Riri Simanungsong, berkati pekerjaan Bapak ini, anak-anak semua berkati. Tuhan memenuhi kebutuhan keluarga ini. Bapak berkati keluarga Bapak Kevin Silaban dengan segala pergumulan mereka. Tuhan menjadi penolong mereka. Jawaban ada pada Tuhan, berkati mereka. Terima kasih Tuhan, berkati hidangan yang mereka berikan menjadi kekuatan baru bagi kami. Terima kasih Tuhan. Seluruh jemaat yang datang meredahkan diri, Tuhan isi dengan berkat. Sebentar kami akan pulang. Saat kami tidur, Tuhan memberkati, pulihkan kesehatan kami, semangat kami, suara kami, sehingga kami boleh lagi Tuhan datang memuji menyembah Tuhan. Kami sudah berdoa mengucap syukur dan akhiri ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat tangan kita, kekasih-kekasihku, pulanglah ke rumah masing-masing dengan damai sejahtera dan terimalah berkat. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus, itu yang menyertai saudara. Dia menolong, menyembuhkan saudara, memberkati saudara. Mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.